Kemudian diberikan perlakuan apos 1, yang satu konvensional. Nah, sementara yang ekspos fakto itu tidak seperti itu. Jadi dia judulnya misalkan pengaruh gaya kognitif. Nah, ya Pak Ibu ya, gaya kognitif ini kan, sebentar, saya harus garis ini. Kalau enggak itu enggak join saya. Nah, penelitian itu misalkan file independent dan file dependent. Jadi ada yang terikat. Gimana menceritakannya itu ya? Membandingkan dua keadaan yang sudah ada, ya. Tetapi apa itu istilah? Tetapi keadaannya berbeda. Nah, itu Bapak Ibu. Kalau yang eksperimen, keadaan berbeda itu karena dibuat. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, sementara ini keadaan berbeda itu karena sudah ada. Paham Bapak Ibu? Nah, itu ya. Jadi intinya kalau eksperimen itu dibuat. Kalau ekspos fakto itu sudah ada, kita lihat perbedaannya apa. Nah, itu. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Sekarang kita ke SPSS-nya. Oke, baik. Bapak yang lagi nyupir, jadi driver, hati-hati di jalan, Pak ya. Itu multitasking, seperti ibu-ibu memasak. Ya, ibu-ibu memasak itu multitasking. Nah, sebentar Bapak, Ibu, saya lagi melakukan proses SPSS-nya, menyalakan SPSS. Panduan ada di LMS Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Ya, Bapak Ibu. Ini kenapa lagi? Sebentar Bapak Ibu. Tidak enak banget latar belakangnya ini, absen. Ya, bentar Bapak Ibu. Karedok. Enggak enak tempenya. Kenapa hilang? Nah, ini dia Bapak Ibu. Ini yang lebih jelas. Ya Bapak Ibu ya. Jadi itu. Nah, ini pertama katanya kita membuka SPSS Bapak Ibu sama seperti yang sudah-sudah, dan saya yakin Bapak Ibu sekarang sudah familiar ya. Begini SPSS-nya tampilannya, oke sudah ya. Dan di tampilan pertama itu biasanya dia di variable view ya. Nah, tetapi kita harus menamakan dulu ya, kita harus menamakan dulu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini variabel penelitian untuk penelitian eksperimen. Jadi eksperimen dulu Bapak Ibu. Ya, kalau misalkan ekspor, jadi dia itu manupa itu untuk eksperimen dengan ekspos faktum. Nah, yang diambil di sini adalah eksperimen. Jadi X-nya ada 2, Y-nya ada 2. Ya, Bapak Ibu ya. Metode pembelajaran ada aksi, proses, objek, dan skema dengan konvensional. Kemudian yang kedua, judul yang kedua itu ya, tertulis di
tertulis di sini ini adalah pengaruh metode pembelajaran terhadap kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Jadi ada dua, langsung dituliskan. Ya, pengaruh metode pembelajaran ada dua, ya, terhadap kemampuan berpikir kreatif dan kritis, Bapak Ibu ya. Nah, itu judulnya. Jadi kalau Bapak Ibu ini ya rancang-rancang lah sekarang lah, mudah ini Bapak Ibu. Ya, kalau udah di SPSS kan mudah. Ya. X-nya metode pembelajaran, kemudian Y-nya itu adalah kemampuan berpikir. Nah, ya. Metode pembelajaran ada digantikan dengan simbolik. Jadi Y itu disimbolkan dengan A. Jadi ada A1, ada A2, Bapak Ibu. Ya, jadi A1-nya itu adalah apos, A2-nya adalah konvensional. Kemudian Y-nya tidak digantikan semua, tetap Y. Ada Y1 dan ada Y2. Bapak Ibu ya. Nah, kemudian saya agak ngebut Bapak Ibu biar kita selesai. Jadi minggu depan kita cuman bercerita saja. Ya. Tugas-tugas siapa yang belum ngumpul minggu depan. Langkah-langkah mengisinya. Yang pertama, kita harus mengisi apa namanya? NIM dengan notasi, ya. A1, A2 tipe. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Jadi kita mengisi variabel view-nya. Mana zoom-nya? Oke. Kita mengisi variabel view. NIM-nya dengan apa Bapak Ibu? Di LMS ada Bapak Ibu? Kita isi dengan A1Y1, A1Y2, A1Y1, kemudian A1Y2, kemudian apa lagi Bapak Ibu? Bapak Ibu? A2Y1, A2Y1, A2Y2, kemudian A, A, kemudian Y1, Y1, kemudian Y2. Nah, ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk tipe tetap numerik Bapak Ibu. Panjang tulisan ini 8 karakter ya. Nah, desimalnya kita ubah jadi 0. Begitu kan Bapak Ibu ya? Iya, Pak, betul. Ya. Pak, bagaimana kalau mau pakai koma, Pak? Ya silahkan ya. Tapi nanti agak silap nanti kepanjangan ya. Nah, kemudian isi label dengan nama variabel ataupun aturan pengisiannya adalah sebagai berikut. Untuk variabel A1, labelnya dikosongkan saja karena jika diberi nama variabel maka penulisannya akan panjang. Ya, A1 tadi apa Bapak Ibu? Metode penelitian APOS dengan kemampuan berpikir kreatif apa kritis. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi yang diisi itu hanya metode pembelajaran, kemudian yang Y1 kemampuan berpikir kritis, yang Y2 itu kemampuan berpikir kreatif. Oke. Jadi yang ini saja yang diisi. A1 adalah apa Bapak Ibu? Metode belajar. metode pembelajaran atau metode belajar? metode pembelajaran. Pembelajaran, Pak. Hah? metode Pembelajaran. Kemudian Y itu adalah kemampuan berpikir
Kritis ya? Kritis, Kemampuan berpikir, berpikir, kreatif. Kreatif. berpikir kreatif. Oke. Nah, kemudian setelah ini kita ngebut ini Bapak Ibu. Easy value. Ya. Jadi untuk A1 yes ada 7, 1 2 3 4 5 6 non. Ya Bapak Ibu ya. Non. Sementara untuk A-nya value-nya diisi dengan subvariabelnya. Ya Bapak Ibu ya. Oke. Apos itu 1, konvensional itu 2. Adapun cara penelitiannya, pengisiannya adalah sebagai berikut. Ngulang lagi kita ini. Ya. Value-nya, di sini tadi 1. 1 tadi apa Bapak Ibu? Apos. Yang kedua, tradisional. Konvensional. Konvensional. Beda konvensional dengan tradisional itu apa Bapak Ibu? Sama kayaknya Pak. Hah? Sama sepertinya Pak. Ya saya nanya. Sama nggak? Saya nanya. Sama nggak? Ya, Bapak Ibu ya? Beda. Nah, oke, sudah. Jadi itu pertanyaan saya untuk Bapak Ibu. Samakah konvensional dengan tradisional? Beda. Beda. Di mana bedanya, Pak? Tradisional khusus, konvensional umum. Tradisional khusus, Konvensional lebih umum. contohnya Pak, kira-kira Pak Komandan, Pak Win, gimana? Di kehidupan sehari-hari deh, biar agak ini. Kalau adat ya tergantung daerahnya masing-masing. Kalau konvensional secara umum. Oh, jadi secara umum punya adat, tapi tradisionalnya itu adatnya, nama adatnya gitu, Pak? Iya, bisa. Tergantung daerahnya masing-masing. Oke, baik. Terima kasih, Pak Win. Ya. Sepintas Bapak tadi untuk double klik apa ya Pak? Maaf Pak. Gimana Pak Peter? Putus-putus tadi jaringannya Bapak. Di ini aja, teman-teman itu dapat dari LMS, panduannya ada di LMS. Oh oke siap. Ya. Nah, sudah ini diklik Bapak Ibu. Oke, sama kan? Nah, maka kita balik lagi ke data view. Mana spesiesnya? Oke. Nah, inilah jadinya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian apalagi? Ya. Nah, langkah-langkah pengisian pada bagian variabel lanjutkan masih ini Bapak Ibu. Kemudian untuk variabel itu A1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu masuk ke skill. Jadi kecuali A. A itu nominal. A itu di angka. Oke Bapak Ibu ya, kita telisik langsung A. A itu di nominal. Ini Pak, siapa namanya? Pak Peter. Ya. Inikah yang A? Nah, ini nominal. Yang ini skill. Oke, nah, udah. Nah, kemudian isi role itu biasanya otomatis, ya, otomatis. Jadi saya ulangi lagi, ya. Yang pertama itu kita buat tabelnya dulu, Bapak Ibu. Kemudian mengisi bab subbab, mengisi apa itu istilahnya itu. Nama-nama di atasnya dulu ya.
variabelnya itu. Ya, apa saja. Ya, Bapak Ibu ya. Kemudian setelah mengisi itu, baru kita nanti mengisi datanya. Ya. Nah ini kejadiannya. Ini jadinya Bapak Ibu variabel view. Ya. Nah ini sekarang cuma satu yang nominal. Mana tadi? Nah sama Bapak Ibu. Ya. Oke. A, Y1, Y2. Kemudian di sini ada nominal sama Bapak Ibu ya. Kita teruskan ke, nah ini. Tahap selanjutnya adalah ngentry data. Nah, ngentry data ini yang agak inilah kalau misalkan ini banyak datanya. Kalau cuma 20-30 enggak terlalu Bapak Ibu. Jadi kita klik data view. Jadi data view itu kita mau mengentry data. Itu artinya Bapak Ibu ya. Nah, inilah data kita Bapak Ibu. Saya tidak kelihatan lagi ini apa. Saya besarkan Bapak Ibu, nggak kelihatan saya. Nah, Bapak Ibu kelihatankah? Nah, tolong bantu saya Bapak Ibu. Ya, A1 Y1 dulu deh. Nah, kita mau ngentry data. Jadi ini kita sini Pak Peter, tolong perhatikan. Walaupun sinyalnya putus-putus dari variabel view, ini apa namanya kepala table kira-kira seperti itu. Kita mau memasukkan data. Jadi ke data view, ngentry data. Apakah sudah sama? A1, Y1, A1, Y2, A2, Y1, A2, Y2, A, Y1, Y2. A1, Y1, apos dengan kritis, A1, Y2, apos dengan kreatif, A2, Y1, konvensional dengan kritis, A2, Y2, konvensional dengan apa tadi? Kreatif, ya. Kemudian A ini metode pembelajaran, Y ini adalah kemampuan berpikir kritis, Y1 kemampuan berpikir kritis, Y2 adalah kok nggak muncul? Ini muncul. Y2 adalah kemampuan berpikir kreatif, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita entry data. Siapa yang mau jadi volunteer? 10 saja yang pertama. Pak, kita copy paste saja, Pak. Saya belum punya data. Ya. Sengaja belum saya buat. Saya belum punya datanya. Bu Dia Permatasari, 10 yang pertama, A1, Y1, bantu saya. Iya, di sini agak kurang jelas ya Pak ininya. Angka-angkanya di filenya. Saya bantu, Pak. Iya Pak, Iya. agak kurang jelas angkanya. Maaf, maaf. Terima kasih, Pak. Siapa namanya? Oke, A1 Pak, A1 Y1 Pak Sip. Siapa yang Pak Sip kan? Iya, Pak. Nah, 34, 34, 38, 38, 37, 37, 32, 32, 37, 37 lagi, 34, 34, 35, 35, 37, 37, yang ke-9 hilang, Pak, yang dari LSM. Dari Iya, Bapak agak jelas itu. LMS-nya kurang jelas Pak. Ya 6 Pak, yang ke-9. ini 36 ya. Yang 9, Pak. yang 9 Nah, ini 36, tuh. yang 9 itu 36. 36 ya Bapak Ibu ya. yang 9 36, yang 10 40. Oke, sebentar Bapak Ibu. 36, Ya. Ya. 40, ya udah bareng-bareng deh. 11, 35. 35, Ya. 38, heeh, 36, 36, 37, 37, 37, 37 lagi, 35, 35, 36, 36, 40, 40,
38, 38, 37, 37, 32, 32, 36, 36, 35, 35. Ini masih 36. A1 Y1, Pak? Ah, iya, Pak. Masih A1. Oke, terus. Iya. Sekarang yang ke-24, 36. 36. Habis itu 74. Yang ke-25, 32, Pak. 32. 34. 34. 37. 37. 35. 35. heeh, 38. ya, 37. ya, 36. 36. 31, Pak. 34 itu yang 31, Oh Pak. iya sih. Tunggu. 34, Pak. 34 ya. Nomor 31, 34. 31, 34, 30, 37 kan, Pak ya? Iya, Pak. Nah, Ini dempet ini. 3, 30, 37, 34. Oke. Kemudian 34 lagi, Pak. nah, sebentar Bapak Ibu. Kita harus Ya, 34, 38. Nggak, saya akan mengecilkan ini supaya kelihatan Bapak Ibu. Nah, ini dia nih. Nah, kelihatan Bapak Ibu ya? Di layar Bapak Ibu? Iya, Pak. Ah, ya. Saya besarkan itu. 32 itu 34. 34. Ya. Kemudian 38. 38, 36, 36. 32. Ya. 35. Itu 3 berapa tuh? 38, 37, 36. 36. Oke, terima kasih. Kemudian kita teruskan ke A1Y2. Tiga empat. Itu kan Bapak Ibu? A1, Y2. Salah saya. 15. 18, 18. 17, 17. 14, 14. 17, 17. 14, 14. 16, 16. 17, 17. 16, 16. 18, 18. 15, 15. 17, 17. 16, 16. 17, 17. 16, 16 lagi. 15, 15. 15, 15. 18, 18. 16, 16. Ya. Sorry. 16. 16 lagi. 16 lagi. 14, 11. 15, 15. 16, 16. 16, 16. 13, 13. 13, 13. 17, 17. 15, 15. 16, 16. 17, 17. 13, 13. 14, 14. 18, 18. Sama-sama ngeliat Bapak Ibu. 15, Berapa? 15. 15. Nah, kita Bapak Ibu. 18, 15, 15, 17, 17, 15, 15, 15, 15, 18, 18, 17, 17, 16. 16. Ya. Oke, gantian ibu-ibunya coba. Bapak-bapak terus dua-dua ini tadi. Silakan ibu-ibu. 35, Pak. 35. 35, 34, Pelan-pelan, Bu. Terus 36, 36,
36 udah, Pak? Udah. 32, 32. 32. 32 lagi? Iya, 32 Oke. dua kali. 36, 36. 32, 32. 35, 35. 36, 36. 32, 32. 35, 35. 35, 35. 37, 37. 37, 37. 34, 34. 36, 36. 32, Sorry. 32. 37, 37. 32, 32. 35, 35. 30, 30. 35, 35. 32 kali. 32 kali. Ya, 32. Sebentar Bapak Ibu. Ibu sebentar. 32 kali itu nomor 2122 Bapak Ibu ya? Iya. Hah? Iya, nomor berapa ya tadi itu? Nomor 2122. 22, 3. 23, 24. 23, 24, Pak. Itu yang 30. Yang 30. 32 kali. Keliru yang mana saya Bapak Ibu? Kita cek nomor 20. 2, 35, nomor 21. 21, 30. 20, 35. Habis 22, 35, Pak. 30. Terus sama 22, 35, 22, Pak. 35. Tambah 35 lagi. Iya. Nah, nama yang 23 itu 30 Ya, sama itu baru yang 24 30. 30. Oke, Ya, lanjut. benar. Ya. Terus silakan Bu. 26. 25. 25 Bu. 32. 32, 34, 34. 37. 37, 37. 36. 36. 35, 35. 34, Kenapa makin lama makin kecil suaranya Bu? 32, 32. 36, 36. 34, 34. 35, 35. 30, 30. 30 lagi, 30 lagi. Salah, Pak. 34, Salah, Pak. Salah, Apanya? Pak. Oh, saya yang salah. 30. 30 lagi. 34. 34, 34. 37, 37, 34. 28, 28 terakhir. Ya, saya cuma melihat kursornya saja Bapak Ibu, nggak ngeliat layarnya saya, nggak karuan jadi. Nah, kemudian yang berikutnya konvensional kreatif. Silakan Bu. 14, 14. 14 lagi, 15, Oke. 13, 13. 13 lagi, 13 lagi. 15, 15. 13, 13. 15, 15. 15 lagi, 15 lagi. 12, 12. 15, 15. 14, 14. 17, 17. 16, 16. 14, 14. 16, 14. 16. 12, 12. 17, 17. 13, 13. 14, 14. 10, 10. 14, 14. 12, 12. 13, 13. 13 lagi, 13 lagi. 15, 15. 16, Berapa Bu? 16, 16. 15, 15. 14, 14. 14 lagi, 14 lagi. 13, 13. 15, 15. 13, 13. 14, 14. 12, 12. 12 lagi, 12 lagi.
14, 14, 16, 16, 14, 14, 10. 10. Oke, selesai. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ya. Nah, ini. Jadi kita memasukkan ada 4 ini, kita memasukkan ada 40 data. Ya, enggak, artinya 40, mungkin 40 siswa. Ya. Kemudian 40 siswa, 44, jadi 160 siswa Bapak Ibu. Kemudian jika kita sudah punya di host, boleh bantu saya? Jika kita sudah punya data di Power apa ya? Di Excel, Microsoft Excel, maka di copy paste saja Bapak Ibu. Jadi bagian ini di blok nanti ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu. Nah, inilah dia tampilan setelah kita entry data ataupun kita copy paste Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah ini yang ribet. Ya Bapak Ibu ya. Kita mengcopy paste Bapak Ibu. Jadi supaya enggak enggak terlalu banyak Bapak Ibu ya. Nah, kita melihat yang untuk ini keterangannya. Data A, Y1 dan Y2 itu berkaitan dengan data A1Y1, A1Y2, A2Y1, A2Y2. Untuk data yang berasal dari A1Y1 dan A1Y2, maka variabel A-nya diisi dengan, tidak kelihatan saya. Ya, angka 1, Bapak Ibu ya, tolong ingatkan saya. A1Y1 itu diisi dengan angka 1. Ya. Variabel Y1 Bapak Ibu ya, itu copy paste dari A1Y1. Bapak Ibu ya. Variabel Y2 itu diisi dengan A1Y2. Nah, copy paste saja katanya. Untuk data yang berasal dari A2Y1 dan A2Y2, maka variabel A-nya diisi dengan angka 2. Bapak Ibu ya. Dan variabel Y1-nya kebalikannya. Ya. Nah, seperti ini ilustrasinya Bapak Ibu. Jadi yang A 40A pertama itu diisi dengan 1, ya. 40A yang kedua itu diisi dengan 2. Oke, Bapak Ibu, lihat warnanya saja Bapak Ibu. Kita akan mengcopy paste ini. Ya, tolong ingatkan saya. Saya akan panjangkan kembali ini. Nah. Ya. Untuk A 1 sampai 40 itu adalah angka 1 Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Okay. 40 atau 20 Bapak Ibu? 40, Pak. 40, Pak. Terus angka 2-nya? Oke. Angka 2-nya 40 kemudian artinya. Baik. Tolong dilihat Bapak Ibu, siapa tahu lewat 40 tambah 40, 80. Nah, Oke, kemudian untuk Y1, 40 Y1 yang pertama itu warna kuning. Warna kuning itu kepunyaan A1 Y1 Bapak Ibu ya, ini Bapak Ibu, yang paling kiri. Iya, Pak. Oke, saya blok dulu 40.
Oke. Saya kopikan, boleh pakai keyboard, boleh pakai, saya biasa suka pakai keyboard. Saya kopikan, saya taruh di sini. Nah, klik kanan boleh. Oke, Bapak Ibu ya, sama. Kemudian yang merah di A1, Y2. Oh, enggak sekalian aja tadi, Pak. Ya, enggak apa-apa lah dikit-dikit. Oke. Nah, kemudian untuk A2Y1 kita copy paste, untuk Y2 kita copy paste dari A2Y1. Nah, bagaimana kalau kita copy paste bareng-bareng Bapak Ibu? Ya. Nah, ya Bapak Ibu ya. Oke, jadilah datanya seperti ini. Nah, nggak kelihatan lagi. Sama, saya juga nggak kelihatan. Ini ya. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, yang penting petunjuknya seperti itu. Jadi kolom A nomor 1 sampai 40 itu diisi angka 1, nomor 41 sampai 80 itu diisi angka 2. Ya. Kemudian kolom Y1 itu diisi angka dari A1 Y1. Ya, 40 pertama itu dari A1 Y1, 40 kedua itu dari A2 Y1. Bapak Ibu ya. Kemudian untuk Y2 itu kita kopaskan dari 40 yang pertama dari A1 Y2, 40 yang kedua dari A2 Y2. Bapak Ibu ya. Kita teruskan Bapak Ibu. Nah, setelah itu ya, kita mulai bermain Bapak Ibu. Saya kecilkan lagi supaya kelihatan. Setelah itu kita klik Analyze, General Linear Model, dan Multivariate. Analyze, General Linear Model, dan Multivariate. Oke. Kemudian akan nampaklah, samakah penampakan kita dengan ini? Sama. Ya Bapak Ibu ya. Multivariate, ini sama Bapak Ibu. Nah, kemudian ya, setelah klik multivariate, maka tampilannya akan seperti ini. Ya Bapak Ibu ya. Di sebelah kiri ini. Nah, di sebelah kiri. Bagian kiri di bawah ini bagian kiri. Oke, selanjutnya pindahkan variabel kemampuan berpikir kritis dan kemampuan kreatif ya, itu ke dependent. Ya. Berpikir kreatif dengan kritis itu dependent, terikat ya Bapak Ibu ya. Kemudian metode pembelajaran itu ke Pixvector. Oke. Nah. Kemudian setelah itu kita klik option yang ada di kotak bawah. Oke. Kita kerjakan dulu Bapak Ibu. Yang pertama tadi ya, kita cari dulu dependent vectornya. Ini Bapak Ibu, kita pindahkan satu-satu. Oke, kita klik saja. Kemudian kita tanda panah ini kita klik. Nah, jadi pindah dia. Oh, Pak, saya salah klik, Pak. Misalkan kita klik ini. Ya. Nah, kita balikkan saja lagi. Nah, ya yang penting diklik dulu di sini ya. Oke ya, tanda kuning ini. Nah, kemudian metode pembelajaran kita klik ke kemana Bapak Ibu metode pembelajaran? Vector. Vector. Oke ya. Kenapa nggak dependent variable Bapak Ibu? Karena dia itu Pak, bukan variabel apa namanya terikat, dia variabel bebas Pak. Nah ya Bapak Ibu, jadi dia di Pixvector. Oke, kemudian kita klik option. Nah jadilah seperti ini. Ya. Nah selanjutnya Bapak Ibu, setelah klik option, ya, maka tampilannya akan tampak seperti gambar bagian sebelah kiri. Kita klik descriptive statistik. Artinya apa?
kita mau mengecek data itu, ya Bapak Ibu ya, dan homogenitas tes di dalam kotak display. Ya, jadi yang kita klik ini hanya ini, yang di merah dan merah ini dan ini. Kemudian klik continue. Mana tadi? Ini Bapak Ibu ya, deskriptif dengan homogenitas. Ya, signifikansinya 95%, percayaannya kita klik continue. Oke, sudah Bapak Ibu ya. Nah, kemudian setelah ini sudah, ya Bapak Ibu, kita klik continue, maka akan balik lagi. Ya. Kemudian kita klik OK. Adakah OK di sini Bapak Ibu? Ini kah? Bukan ini. Ya. OK. Dan ini akan mengeluarkan data-datanya Bapak Ibu. Ya. Kita memintanya deskriptif 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 ya. Nah, kita mintanya keterangan deskriptifnya Bapak Ibu. Ya, jadi statistik deskriptif. Nah, kemudian ini Levin-nya, tes homogenitasnya pakai Levin ya Bapak Ibu ya. Nah, inilah apakah sama apos konvensional Oke, ini Bapak Ibu, ya. Jadi deskriptif statistiknya, apos berapa, konvensional berapa, ya. Ini min-nya. Oke. Nah, ini apos, ini min-nya. Ini standar deviasinya, pengisi di antara tiap ruangannya. Jumlah sampelnya adalah 40. Apakah sama dengan yang di sini? Kalau beda, ya nanti kita bedain lagi Bapak Ibu. Kemudian, jadi ini yang kita lihat Bapak Ibu ya. Ini, jadi dari sini kita bisa bercerita bahwasanya sampelnya jumlahnya sekian, ratanya sekian, itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini untuk equality covariance, Bapak Ibu ya. Jadi semuanya tidak dianalisis, hanya yang kita klik saja tadi. Jadi kita meminta homogenitas dengan deskriptif statistik. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi desain ini ada, kalau desain intercept A itu kira-kira ada pengaruh ya lebih dari A. A itu kepunyaan siapa? A itu kepunyaan metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran kan ada dua Bapak Ibu ya, yaitu apos dan konvensional. Nah, sama juga di sini Bapak Ibu. Ya. Nah, selanjutnya setelah itu kita dapatkan, kita lihat pula ini uji sifat manopanya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada pengaruh dari A, intercept dari A. Ya, Bapak Ibu. Ini data-datanya. Nah, kita cek punya kita samakah? Sama Pak. Ya. Nah, nanti ya Bapak Ibu, apakah semua data itu dibaca Pak? Tidak Bapak Ibu. Jadi yang Bapak Ibu perlukan saja ya, yang menunjang hasil penelitian Bapak Ibu. Ya kalau dibaca semuanya penuhlah itu tesis Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang biasa saja, biasanya anak S1 tesisnya 200 halaman, 200 lembar. Kalau yang pakai seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu mau, oh Pak kita tambah-tambah. Kalau tadi ada statistik deskriptif, bagaimana kita tambah-tambah? Itu kan ada banyak, ada 10. Ya, janganlah. Itu 2 saja sudah seperti itu. Kenapa Ibu? Ya. Nah, kita teruskan Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah kita mengetahui data kita itu
sama 40, ya 4 jadi 160, maka kita uji normalitas data. Nah, uji normalitas data ini kita balik lagi Bapak Ibu. Yang pertama itu kita balik lagi ke data view, ya Bapak Ibu ya. Kemudian analyze non-parametric test. Selanjutnya pilih legacy. Belum tampak Pak itu share screen-nya. Oh, sorry. Makasih. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih diingatkan. Saya sudah ngomong aja saya. Ya. Oke. Kelihatan Ibu ya? Ya, Pak. Nah, Ya, Pak. Ya. jadi kembali lagi ke data view, berikutnya kita klik analyze, terus pilih non-parametric. Non-parametric ini mempunyai pengertian distribusinya bebas Bapak Ibu. Ya. Jadi seperti itu di buku statistik, distribusinya bebas. Ya. Kemudian host boleh bantu saya? Kemudian kita pilih legacy dialog, ya. Kemudian kita pilih Kolmogorov Smirnov. Nah, bukan yang ini, Kita pilih analyze. Kemudian tadi apa Bapak Ibu? Non-parametric. Non-parametric. Kemudian Legacy dialog. Kemudian one sample Kolmogorov Smirnov. Oke. Nah, selanjutnya ini tampilannya Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian kita akan memindahkan, ya, maka tampilannya akan di bagian kiri ini, pindahkan kemampuan. Jadi kita memindahkan metode pembelajaran itu Bapak Ibu. Ada 2 metode pembelajaran, yaitu kemampuan kritis dengan kemampuan kreatif. Ya. Nah. Oke, kemudian klik OK. Ya. Nah, selanjutnya ini yang terjadi. Bentar kita tes dulu Bapak Ibu. Inikah? Ini tadi Bapak Ibu ya? Iya, Pak. Ini ya. Sebentar Bapak Ibu. Oke, dia minta normal. Oke. Saya pindahkan kemampuan berpikir ke sini. Kemudian klik OK Bapak Ibu. Bapak Ibu. Kemudian klik OK. Ya, kita meminta tesnya tes normal dan akan nampak seperti ini Bapak Ibu. Ya. Nah, ini Bapak Ibu. Ya. Nah, adapun misal Pak ini berbeda Pak. Jadi adapun perbedaan ini terjadi ini karena perbedaan SPSS-nya Bapak Ibu. Jadi punya Bapak Ibu itu kalau tidak salah sama dengan punya saya. Nah, ini mungkin yang sebelum-sebelumnya Bapak Ibu. Jadi yang dilihat itu adalah Lilliefors. Nah, kita tidak memakai Lilliefors, kita memakai apa namanya? Kolmogorov Smirnov. Bapak Ibu ya. Jadi C-nya, ini C Bapak Ibu, dia di bawah 5% dan juga ini di bawah 5%. Bapak Ibu ya. Artinya dia normal Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kalau yang di sini, nah ini, Bapak Ibu ya, yang satunya 0,055, yang satunya 0,215. Nah ini interpretasinya sudah dijelaskan Bapak Ibu di ini. Tetapi kalau melihat yang punya kita ini, ya Bapak Ibu ya, ini
asymptote-nya, tails-nya, C-nya, ya, ini di bawah 5%. Jadi dia signifikan, Bapak Ibu. Jadi ini juga di bawah 5%. Nah itu, ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita teruskan ke, nah kita kembangkan lagi Bapak Ibu. Tadi itu pasti ada ininya, ya. Kita cari deskriptif data A1, A1Y1, A1Y2, A2Y1, A2Y2. Kemudian deskriptif data itu, jadi tolong diingat-ingat Bapak Ibu, deskriptif data itu bahan kita untuk bercerita tentang mean. Mean itu rata-rata, tentang median, Bapak Ibu. Median itu nilai tengah, tentang modus yang paling banyak muncul. Kemudian standar deviasi di antara hologram nanti diisi oleh berapa angka. Kemudian ada nilai minimumnya, ada nilai maksimum, kemudian histogram dan poligon. Nah, ini deskriptif data Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu. Klik analyze. Kemudian deskriptif, kemudian deskriptif statistik, kemudian frekuensis, Ibu ya. Oke. Kemudian kita coba dulu. Klik analyze, klik deskriptif statistik, klik frekuensis, oke. Kemudian sebelah kiri ini tampilannya sama. Ya. Nah, selanjutnya klik A1Y1 pada sebelah kiri. Ya. A1, kalau tadi itu kan yang bagian bawah Bapak Ibu yang 3 ini. Sekarang yang atas ini kita pindahkan semua. Yang A1Y1, A1Y2, A2Y1, A2Y2. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian klik statistik. Ini kita pindahkan, kita blok Bapak Ibu. Oke. Kemudian kita pilih statistik. Nah, apa yang kita minta? Oke. Bapak Ibu ya. Apa yang kita minta? Setelah klik statistik, selanjutnya klik mean, median, mode. Nah, standar deviasi apa yang tercantum di PowerPoint tadi Bapak Ibu? Continue. Oke. Kemudian klik chart. Ini saya klik. Benar Bapak Ibu ya? Benar Pak. Oke. Saya nggak ada suara ini. Apa tinggal saya sendirian apa di zoom ini? Betul, Pak. Nggak usah, udah. Standar Ada yang deviasi Standar deviasi Was saya. minimum Minimum dan maksimum. Continue Bapak Ibu. Continue, Pak. Oke. Klik Chart. chart itu gambar Bapak Ibu ya. Oke, nah apa yang kita minta dari chart? Histogram, Pak. Histogram. Bentar Bapak, iya kita minta histogram. Apakah kita minta histogram? Berikutnya klik continue. Nggak ada histogram Bapak Ibu. Oh ini dia. Yang paling bawah, Pak. Ah iya ya. Histogram. Oke baik. Mana histogram? Oke. Show normal kurva. Apakah kita minta show normal kurva? Iya. Ya, kemudian kita klik continue dan klik OK. Kita klik continue dan kita klik OK. Nah mana hilang? Bentar Bapak Ibu. Lagi di order, Pak. Oke Bapak Ibu ya. Nah ini
Mean, median, mode, standar deviasi, standar ini yang kita minta ininya tadi, yang data berupa angka. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini yang kita minta. Ya, valid, missing segala macam. Bapak Ibu ya. Min-nya, rata-rata, median nilai tengah, modenya. Jadi jarak antara standar deviasinya itu adalah 1,992. Bapak Ibu ya. Kemudian nilai minimum di sini apakah 32? Boleh dicek Bapak Ibu. Ya. Wah, ternyata misalkan 31. Nah, artinya saya salah yang mengetik tadi Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini keterangan-keterangan daripada A1Y1 ya Bapak. Biasanya yang kita jelaskan cuma ini saja Bapak Ibu. Ya, biasanya. Ya. Nah, kemudian untuk histogram A1Y1 itu berkaca dari tabel ini. Tabel ini berkaca dari tabel itu. Kemudian nah ini data A1Y1 ya. Apa yang paling tinggi? Jadi dia itu 36, jadi kurva yang tertinggi itu berapa ini? 35, 36, 37. 35, 36, 37. Ininya. Apakah betul? Nah, A1, Y1. Nah, sebentar Bapak Ibu. Nah, ini kenapa kita seperti itu? Ya. Jadi di puncaknya itu adalah 36. Ya. Nah, ini. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu, setelah itu tadi kita uji persyaratan analisis data. Jadi banyak ujinya, ada uji deskriptif, ada uji normalitas tadi ya. Kemudian ada uji lanjut untuk normalitas tadi. Kemudian ada uji persyaratan analisis data. Balik lagi ke uji normalitas data Bapak Ibu. Ya. Kita teruskan Bapak Ibu. Nah, kita balik lagi ke data view, klik analyze, non-parametric test, selanjutnya legacy delete, query sample. Analyze, apa tadi? Deskriptif, bukan. Non-parametric test, legacy, dialog. Oke. Kemudian apa yang kita minta? Oke, sama Bapak Ibu ya. Yang kita minta itu adalah klik one key. Nah, kita memindahkan di sini Bapak Ibu A1Y1 ya. Nah, ini normalitas. Oke. A1Y1, A1Y2, A2Y1, A2Y2 kita pindahkan semua. Ini kita kembalikan lagi Bapak Ibu, caranya kita blok di sini. Kemudian kita klik tanda panah ini Bapak Ibu. Ya. Yang ini karena kita mengisi memakai A1Y1 sampai A2Y2 maka kita blok dan kita pindahkan ke kanan Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya yang kita minta itu adalah tes normalitas data. Klik OK. Kita klik OK Bapak Ibu. Nah, ini jadinya Bapak Ibu. Tes normalitas data. Nah, ini Bapak Ibu ya. Dia di sini di atas ini yang dipakai ini Kolmogorov Smirnov. Kalau kita memakai yang ini asymptote signal tel ini Bapak Ibu ya. Punya kita tidak ada oleh. Nah, jadi 0,047 deliver sini Bapak Ibu. Ya. Jadi ini signifikan dia di
di bawah 5%, ini juga di bawah 5%, ini di bawah 5%, yang ini di bawah 5%. Jadi normal Bapak Ibu ya. Kalau ini kan nggak kelihatan Bapak Ibu. Ya, nggak tahu datanya ini kemana ini ya. Nah, kemudian kalau untuk homogenitas sama saja Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu pada dasarnya SPSS itu keahlian mengklik Bapak Ibu. Ya. Jadi saya dari zaman 2003 saya sudah SPSS berapa, sempat lupa ya, tetapi dengan bantuan SPSS saya bisa menyelesaikan tesis saya tahun 2004 dan membantu belasan atau puluhan teman-teman saya Bapak Ibu. Ya, dengan SPSS. Apakah memakai seperti ini? Saya memakainya tidak seperti ini Bapak Ibu. Jadi saya itu kan ke file, ke lapangan. Ya Bapak Ibu ya. Nah, tetapi kan keahlian-keahlian soft skill seperti ini kan memberikan tambahan. Nah, memberikan tambahan teman, ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan saya itu berusia lagi muda-mudanya, ya memberikan yang saya kerjakan itu yang punya yang tua-tua. Bukan yang tua-tua maksudnya yang senior-senior yang nggak ada waktu lagi. Begitu kira-kira. Jadi keahlian mengklik, kalau salah ulangi lagi. Yang penting Bapak Ibu, data yang kita entry pertama kali itu masternya kita simpan tersendiri dengan nama tersendiri. Itu pesan saya Bapak Ibu ya. Kita simpan tersendiri dengan nama tersendiri. Begitu kita mau pakai kita dobelkan. Nah, jadi yang kita pakai itu yang dobelnya saja. Nah, itu Bapak Ibu. Ya. Jadi saya memakai itu sebentar. Kalau sekarang sudah 2022 PSS. Saya berapa ya? Ini Bapak Ibu, ya saya belajar dari SPSS 8, kemudian saya beli buku lagi SPSS tahun berapa ini, ya. Elekmedia Kompetindo memang mahal. Tahun 2007 ini sudah SPSS 15. Nah, kemudian saat ini yang saya pakai ini Unindra meminta memakai SPSS 22. Ya kita turutin. Nah, ya Bapak Ibu ya. Tetapi ya SPSS 22 ini merupakan pengembangan dari SPSS sebelumnya. Ya Bapak Ibu ya, seperti tadi kan analisis multivariat. Analisis multivariat Bapak Ibu. Kelihatan Bapak Ibu bukunya. Nah, ini buku saya. Nah, ini SPSS. Tahu SPSS berapa ini Bapak Ibu ya? Pokoknya ini apa? Buku latihan SPSS. Itu judulnya Bapak Ibu. Jadi latihan-latihan. Nah, itu saja Bapak Ibu pertemuan kita hari ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian apakah ada tugas? Bapak Ibu harus mencoba. Ya, jadi ini kan soft skill, keahlian ya. Saya saja tadi yang saya perhatikan tadi adalah keyboard, tidak tahunya ke double-double. Ada yang 4 angka, ada yang 2 angka. Nah, jadi berlatih mengulang Bapak Ibu. Ya, jadi nanti saya titipkan tugas. Ya, titip tugasnya jangan hari Rabu Pak. Ya. Nah, hari apa kira-kira saya titipkan tugas? Kemungkinan datanya yang data kita pakai tadi lah Bapak Ibu. Saya berikan kepada Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu kerjakan di rumah. Minggu depan saya tanya interpretasinya. Interpretasinya itu ada di pertemuan di apa namanya? Di apa itu? Di bahan yang minggu kemarin, walaupun sebagian interpretasi itu sudah kita bicarakan tadi. Nah, itu Bapak Ibu ya. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Pak, nah begini pertanyaannya.
Pak, bagaimana kita mengetahui ini misalkan menggunakan ANOVA, ini menggunakan MANOVA. Nah, kita lihat dulu judulnya Bapak Ibu. Ya. Kemudian judulnya, kemudian Bapak Ibu baca apa namanya? Panduan statistik komputer kita, kan ada 4 kita itu, ada ANOVA, ada MANOVA, ada 2 jalur, dan ada searah. Nah, di Unindra itu keempat ini Bapak Ibu. Jadi yang biasa muncul keempat ini, walaupun tidak menutup kemungkinan ada juga yang kualitatif. Jadi Bapak Ibu ya, kualitatif, cuman biasanya kuantitatif. Nah itu, kenapa? Perlu, angka-angka itu perlu Bapak Ibu. Ya, misalkan nilai Pak Melkior itu bagus. Bagus itu kan kualitatif. Ya. Nah, standar bagus itu berapa? Apakah 7? Ya. Apakah 8? Sama seperti nilai signifikansi berapa? Ya. Oh, ini signifikansi. Nah, berapa nilainya? Kalau batas toleransinya itu 5%, nah berapa ini nilainya? Nah, itu guna dari SPSS tadi. Itu Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kita akhiri sampai di sini. Insya Allah minggu depan kita bertatap muka kembali. Ya. Kemudian terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.